Iran sudah membuat perjanjian dengan Rusia untuk modernisasi dari rudalnya, dan ada sejumlah pesawat angkut militer dari Rusia yang datang ke Iran. Rusia akan berada di belakang Iran, meskipun Rusia tidak langsung berperang, misalnya berhadapan dengan Amerika Serikat begitu. Saya menduga bahwa Cina akan membantu Iran, meskipun seperti Rusia tidak akan langsung berhadapan-hadapan. Tribuners, konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru setelah saling serang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel semakin terbuka. Serangan militer yang sebelumnya berlangsung melalui proksi kini berubah menjadi konfrontasi langsung yang kemudian memicu kekhawatiran dunia akan pecahnya perang regional yang lebih luas. Lalu sejauh mana konflik ini bisa berkembang dan bagaimana eskalasi ini bisa mencapai titik paling mengkhawatirkan? Hari ini saya akan membahasnya dalam program TV News on Focus bersama pengamat hukum internasional. Ada Profesor Hikmahanto Juwana. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Maria, terima kasih. Apa kabar? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah, Prof. Kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini, begitu ya. Mungkin sebagai pengantar, saya ingin meminta pendapat Prof. Hikmah bagaimana soal serangan Amerika Serikat dan Israel ini ke Iran, begitu, di tengah perundingan soal nuklir yang sedianya sedang digelar antara kedua negara. Ya, ini pertama ya, saya ingin tegaskan bahwa memang ada negosiasi antara pihak Iran dengan pihak Amerika Serikat. Dan menurut Menteri Luar Negeri Oman yang menjadi mediator, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat dan Iran sudah sampai pada titik hampir menyepakati, terutama terkait dengan senjata nuklir yang katanya dikembangkan oleh Iran. Nah, namun demikian, pada saat seperti itu, mungkin ada pembicaraan antara Perdana Menteri Netanyahu dengan Trump, di mana Perdana Menteri Netanyahu ini tidak menginginkan hanya kesepakatan, karena kalau misalnya hanya kesepakatan, dia mungkin tahu bahwa sebelumnya negara-negara P5 dari Dewan Keamanan PBB kan pernah membuat kesepakatan dengan Iran, dan kemudian mungkin dianggapnya Iran itu melanggar perjanjian tersebut, sehingga masih diduga mempunyai senjata nuklir. Nah, oleh karena itu yang dikehendaki oleh Israel adalah pergantian kepemimpinan, regime change, ya. Nah, pergantian pemerintahan. Nah, oleh karena itu mungkin hal ini disampaikan oleh Netanyahu kepada Trump, dan Trump mengatakan bahwa tidak mungkin kalau Trump yang akan menyerang terlebih dahulu ke Iran, karena toh perjanjiannya juga sudah mau memasuki fase yang katakanlah sudah final gitu ya. Dan meskipun juga kapal-kapal induk Amerika Serikat sudah hadir, sudah datang di situ. Nah, oleh itu mungkin strateginya adalah eh, Netanyahu lah atau Israel lah yang akan melakukan serangan ke Israel. Nah, alasan serangannya itu adalah serangan yang sifatnya preemptif. Artinya, kalau menurut pasal 51 Piagam PBB, itu kan serangan harus dilakukan apabila ada serangan nyata dari negara lain kepada negara tersebut. Tetapi ini Israel selalu mengatakan bahwa saya melakukannya secara preemptif karena saya tahu Iran itu sedang membangun senjata nuklir, melakukan pengayaan uranium, dan oleh karena itu mereka mau agar eh, tidak digunakan. Supaya tidak digunakan, maka dia harus menyerang terlebih dahulu untuk memusnahkan. Dan ini yang kemudian dilakukan. Kalau misalnya kita lihat dari berbagai media, Israel sudah menyampaikan bahwa ini merupakan preemptive strike ke Iran karena dugaan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir dan melakukan pengayaan uranium. Nah, tentu Iran tidak bisa berdiam diri atas serangan dari Israel ini yang pada hari Sabtu. Nah, kemudian Iran melakukan serangan balasan ke Israel. Nah, kita ketahui bahwa antara Israel dan pemerintah Amerika Serikat, mereka membuat perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan ini intinya adalah apabila sewaktu-waktu Israel diserang oleh siapapun,
maka serangan terhadap Israel merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu Sabtu kemarin setelah Iran melakukan serangan ke Israel, Amerika Serikat kemudian melakukan serangan ke Iran. Nah, jadi sekarang Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dan Iran kemudian uh, membalas serangan-serangan itu baik ke Israel, kedua adalah ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, yang di Bahrain, di UAE, dan sejumlah negara lainnya, dan kemudian juga tentu ke kapal induk Amerika Serikat. Jadi itu situasinya dan sepertinya ini akan bereskalasi terus. Baik, tadi Prof. Hikmah juga menyinggung begitu ya soal serangan preemptif dari Israel ke Iran begitu. Apakah kemudian dari perspektif hukum internasional alasan Israel menyerang Iran ini dapat dibenarkan, Prof. Hikmah? Ya, sebenarnya selama ini Israel selalu menggunakan alasan preemptif, Hmm. ya. Dan kenapa dia tidak dianggap melanggar hukum internasional? Biasanya kalau sampai di Dewan Keamanan PBB akan ada resolusi yang mengutuk Israel, itu akan diveto oleh Amerika Serikat. Hmm. Tapi peristiwa kemarin ini, menurut saya ini lebih dari apa yang biasanya dilakukan oleh Israel. Karena apa? Karena saya melihat begini, ini kan kesepakatannya sudah hampir tercapai, ya. Nah, sementara Israel karena keinginan dari Israel untuk terjadinya pergantian kepemimpinan di Iran itu mendesak Trump untuk melakukan serangan yang sebenarnya Trump mungkin awalnya tidak mau gitu ya, tapi akhirnya terbuai juga. Kemudian Israel lah yang diminta untuk yang dulu, kemudian Amerika Serikat. Sehingga apa? Di Amerika Serikat saat ini banyak publik yang mengatakan bahwa sekarang ini bukan America First gitu ya, sebagaimana jargon yang sering digunakan oleh Presiden Trump, tapi Israel First. Karena ini kan kepentingan dari Israel. Israel ingin memastikan dia memiliki hegemoni di kawasan Timur Tengah dan dia menghendaki bahwa negara-negara yang ada di Timur Tengah itu tidak hostile atau tidak bermusuhan dengan dia. Nah, kita tahu mungkin di antara negara-negara Timur Tengah yang saat ini ada, itu ada yang bermusuhan tuh Iran, mungkin Afghanistan. Nah, tapi Afghanistan kan tidak mempunyai kemampuan seperti Iran, ya, sehingga dia ingin bahwa di Iran lah terjadi pergantian kepemimpinan. Idealnya bagi Israel, kepemimpinan yang menggantikan kepemimpinan mullah sekarang itu adalah ya kira-kira seperti Syah Iran. Nah, dalam hal ini kan ada Reza Pahlavi. Reza Pahlavi sudah mengatakan bahwa kalau misalnya nanti ada pergantian kepemimpinan di Iran, maka dia menjanjikan tiga hal. Pertama, dia akan memperbaiki hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, mungkin membuka kembali hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua adalah dia akan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan yang ketiga adalah Iran tidak akan lagi memberi bantuan-bantuan ke proksi-proksi yang selama ini diberi bantuan, yaitu Hamas, Hezbollah, dan kemudian Houthi yang melakukan serangan ke Israel. Seperti itu. Jadi ini yang kalau kita lihat perkembangan, artinya Presiden Trump ingin pergantian kepemimpinan itu tidak perlu orang yang benar-benar baru yang apa namanya yang seperti Reza Pahlavi. Tetapi Presiden Trump mungkin dia akan bisa menerima apabila karena Ali Khamenei sudah ditewaskan oleh serangan dari Amerika dan Israel, pengganti Ali Khamenei ini bisa seperti Wapres di Venezuela. Artinya kita tahu di Venezuela Wapres menjadi presiden, kemudian Wapres ini setelah menjadi presiden dia menerima apapun tuntutan dan yang dikendaki oleh Amerika Serikat. Nah, Trump menginginkan agar ya sekarang pergantian kepemimpinan setelah Ali Khamenei meninggal itu bisa menyepakati. Nah, ini yang kalau saya tidak salah dicoba oleh Trump melalui
menurut informasi kabar yang saya lihat di media itu melalui Perdana Menteri Italia. Tapi sepertinya Iran mengatakan tidak, kita tidak mau, kita tetap melanjutkan perang ini karena apa? Karena mereka tidak mau menyerah. Ya, katanya kata menyerah ini merupakan kata yang tabu, ya. Mereka tidak takut perang, tapi takut dengan kata menyerah. Nah, sehingga apa? Sehingga perlawanan Iran ke Israel dan Amerika Serikat, pangkalan-pangkalannya ini semakin masif dan lebih militan karena eh, menganggap bahwa Ali Khamenei ini meninggal sebagai martir dan kemudian dia juga adalah mati syahid sehingga uh, Iran ingin melakukan pembalasan. Nah, memang nanti di grassroots kita lihat gitu ya di Iran itu memang ada dua pandangan, pandangan yang tetap setia untuk mendukung pemerintahnya, tetapi ada pandangan yang merayakan ketika Ali Khamenei terbunuh oleh serangan Amerika Serikat dan uh, dan Israel. Nah, mereka yang menyambut baik ini tentunya menginginkan agar terjadinya pergantian kepemimpinan. Karena kita masih ingat uh, beberapa minggu yang lalu ada protes besar di Iran yang menghendaki terjadinya pergantian kepemimpinan karena himpitan ekonomi yang dialami oleh rakyat di Iran. Ya, meskipun akhirnya bisa diselesaikan, tapi pada waktu itu Presiden Trump juga sudah akan melakukan serangan ke Iran meskipun kemudian dibatalkan. Jadi seperti itu, Maria. Baik, Prof. Kemudian, seperti tadi yang sudah disinggung Prof. Hikmah begitu ya, terkait Iran yang tabu mengatakan menyerah begitu. Sedangkan serangan Amerika Serikat dan Israel kemarin ini juga mengakibatkan Ali Khamenei meninggal dunia begitu dan Presiden Iran juga berjanji akan melancarkan serangan balasan besar-besaran. Terlihat dari 2 hari ini, 3 hari ini begitu ya, Iran sudah mulai melancarkan serangan secara dahsyat begitu. Lantas kalau dilihat Prof. Hikmah, bagaimana kemudian potensi eskalasi konflik ini kemudian bisa pecah? Ya, jadi begini. eh, Pertama ya, ketika Iran melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah, Mhm. itu ada rudal-rudal Iran, drone Iran yang salah menyasar. Ya, Hmm. mereka justru menyasar ke bandar udara, mungkin juga menyasar ke gedung-gedung gitu ya. Ini yang membuat negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain mungkin marah dan mereka menganggap bahwa ini tindakan sengaja dari Iran dan karenanya mereka bersiap untuk menghadapi Iran. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, sekarang ini di samping Israel dan Amerika Serikat, ada negara-negara Timur Tengah yang mungkin akan menyerang Iran. Nah, tapi di saat yang bersamaan, saya melihat bahwa Iran sudah membuat perjanjian dengan Rusia untuk apa modernisasi dari rudalnya dan ada sejumlah pesawat angkut militer dari Rusia yang datang ke Iran ya saya tidak tahu apakah itu dalam konteks rudal itu tetapi terlihat di sini bahwa Rusia akan berada di belakang Iran meskipun Rusia tidak langsung berperang misalnya berhadapan dengan Amerika Serikat begitu. Demikian juga Cina. Cina itu kekhawatirannya adalah begini. Cina melihat praktek di Venezuela, di mana Presiden Trump bisa memaksa presiden di Venezuela untuk tidak menjual minyak ke Iran. Ya, dan ini sebenarnya diprotes juga oleh Iran sebagai negara berdaulat. Harusnya Venezuela bisa bebas untuk menjual ke siapapun minyak yang dimilikinya. Tapi atas perintah Amerika Serikat tidak boleh menjual ke Cina. Nah, hal yang seperti ini mungkin juga akan diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran apabila pergantian rezim ini bersepakat gitu ya atau tunduk dengan tuntutan dari Amerika Serikat. Nah, tentu kalau misalnya situasi seperti ini terjadi, ini akan merugikan Cina. Cina bisa ya ibaratnya cekek ya dengan kebutuhan akan minyak
sehingga dia bisa bisa mati gitu ya, perekonomiannya bisa mandek. Nah, oleh karena itu saya menduga bahwa Cina akan membantu Iran meskipun seperti Rusia tidak akan langsung berhadapan-hadapan. Karena kalau langsung berhadapan-hadapan yang dikhawatirkan adalah perang akan semakin membesar dan bukannya tidak mungkin bahwa perang yang terjadi sekarang ini akan mendekatkan kita pada perang dunia ketiga di mana nanti nuklir yang akan berbicara dan kalau udah nuklir yang akan berbicara tentu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah karena kita akan semua punah gitu ya. Baik, Prof. Kemudian seperti yang tadi dikatakan Prof. Hikmah begitu ya, soal rudal maupun roket dari Iran begitu yang salah sasaran beberapa negara yang ada di Timur Tengah ini juga berpotensi begitu ya untuk melakukan serangan balik ataupun beberapa negara melakukan ancaman juga terhadap Iran. Seberapa besar, Prof, potensi negara-negara di Timur Tengah ini turut memerangi Iran secara langsung, Prof? Ya, ini kalau potensinya memang cukup besar ya, karena Mhm. serangan sekarang ini yang ke pangkalan Amerika Serikat tidak secara akurat di pangkalan Amerika Serikat, tetapi juga mengenai ke berbagai tempat. Kedua, kita tahu dengan adanya serangan-serangan ini membuat kehidupan masyarakat di berbagai negara yang terdampak ini menjadi sulit, bahkan juga penerbangan banyak yang ditunda dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin saja negara-negara ini ingin segera mengakhiri peperangan ini dengan mengalahkan Iran gitu ya, bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Israel seperti itu. Baik, kemudian Prof. Hikmah, apakah Prof. Hikmah sendiri melihat begitu konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel ini bisa lebih besar begitu dari serangan Juni 2025 lalu begitu ya? Dan seberapa besar juga risiko konflik ini berubah menjadi perang Timur Tengah skala penuh, Prof? Oh iya, ini bisa bisa besar kalau Mhm. misalnya tidak diakhiri dalam waktu dekat ya. Apalagi seperti tadi saya katakan, kalau sudah ada negara lain yang akan mau mendukung Iran ya, seperti Rusia dan kemudian juga Cina mendukung dari segi logistik dan lain sebagainya. Bahkan ada negara seperti Korea Utara Mhm. yang dia tidak pentingkan dia punya kepentingan atau tidak. Sepanjang ada Amerika Serikat di situ, dia mau berperang melawan Amerika Serikat seperti pada waktu mengirimkan pasukan ke Rusia untuk menghadapi Ukraina. Nah, jadi ini bisa berskala besar, ya. Tapi nanti inisiatif-inisiatif dari berbagai negara, termasuk Indonesia, ini menjadi penting, ya. Karena kita tahu Presiden kita Prabowo sudah menyediakan diri untuk menjadi mediator. Meskipun menurut saya kalau misalnya peran mediator itu pada saat sekarang ini masih belum dibutuhkan karena masing-masing negara yang berkonflik menganggap bahwa perang ini akan segera selesai dan karenanya tidak dibutuhkan mediator. Tetapi kalau misalnya perang ini akan terus berlangsung lama, maka mediator ini penting karena mediator ini nantinya akan menjadi penyelamat muka. Kenapa saya katakan penyelamat muka? Karena eh, kalau misalnya katakanlah salah satu negara yang berkonflik langsung tiba-tiba menghentikan serangan, itu akan dimaknai sebagai dia kalah perang. Nah, tentu tidak ada negara yang mau dikatakan sebagai negara yang kalah perang. Oleh karena itu, mediator sangat penting sehingga kelihatannya dimediasi, tapi sebenarnya kehendak dari masing-masing pihak untuk bisa menyelesaikan, dan ini tentu akan menyelamatkan muka mereka bahwa mereka bukanlah pecundang dari peperangan ini. Nah, itu bisa, tapi bisa juga Indonesia eh, melakukan inisiatif untuk mengadakan rapat OKI ya untuk membahas eh, serangan yang dilakukan yang punya potensi dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah ke Iran gitu ya. Karena seharusnya negara-negara OKI ini harusnya kompak gitu ya. Nah, ini untuk mengklarifikasi dan sebagainya Presiden Prabowo bisa menginisiatifi sidang darurat di OKI. Tidak perlu hadir, tapi bisa lewat Zoom dan lain sebagainya kan sudah biasa dengan teknologi ini. Yang penting ada kesamaan persepsi. Nah, kemudian juga, nah ini yang Presiden menurut saya juga bisa menginisiatifi pertemuan darurat di BOP, Board of Peace. Karena kan kita sudah jadi anggota dan katanya
Board of Peace ini tidak menyelesaikan masalah di Gaza saja, tetapi di areas of conflicts ya, area-area yang terdampak oleh konflik atau ancaman konflik. Ini kan sudah jelas ini, ya. Kecuali kalau misalnya kita majukan lalu Trump bilang nggak perlu karena saya chairman menganggap nggak perlu. Wah, kalau udah kayak begitu ya sudah kita keluar aja dari Board of Peace karena ternyata Board of Peace juga tidak beda dengan Dewan Keamanan PBB. Kalau misalnya bicara soal bagaimana bisa menghentikan perang ya untuk terjadi. Seperti itu, Maria. Baik, tadi Prof. Hikmah begitu ya, menyinggung soal Presiden Prabowo yang menyatakan siap untuk menjadi mediator begitu. Sebenarnya seberapa besar sih Prof. Indonesia maupun Prabowo memiliki power untuk melakukan hal tersebut atau menjadi mediator? Dan seperti tadi yang dikatakan Prof. Hikmah begitu ya, Eh, dan juga ada desakan dari publik begitu terkait Indonesia yang seharusnya atau didesak untuk mundur dari BOP. Apakah memang perlu Indonesia menarik diri dari BOP saat ini di tengah konflik yang ada di Timur Tengah ini, Prof? Ya, pertama terkait dengan kemungkinan presiden kita menjadi mediator. Mhm. Nah, ini sebenarnya tidak tergantung pada berapa kuat kita dan lain sebagainya. Enggak, tapi bergantung pada ada yang meminta atau tidak. Nah, Kedutaan Besar Iran dalam rilisnya mengatakan bahwa mereka mau menerima presiden kita menjadi mediator. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dalam menyikapi permasalahan ini, Indonesia diminta tegas mengatakan bahwa Israel harus dikutuk. Israel yang salah karena memulai perang ini. Karena di dalam rilis yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu disebutkan bahwa negara diminta untuk patuh pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya adalah negara wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain, gitu. Jadi maaf, Iran sudah bersedia, tapi dengan catatan Indonesia harus tegas dulu bahwa ini semua dilakukan oleh Israel. Jadi harusnya Israel dikutuk sebagaimana Sekjen PBB juga secara tegas mengatakan bahwa Israel sudah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Jadi itu, kalau misalnya kita jadi mediator, tergantung dari permintaan. Bahkan yang Presiden Amerika juga kan meminta Perdana Menteri Italia gitu ya untuk berbicara dengan pihak Iran ya. Kita juga tidak tahu apa alasannya, tapi kalau ada permintaan ya tentu ya kita kalau misalnya anggap bisa ya kita akan terima tawaran tersebut, permintaan tersebut. Nah, yang kedua berkaitan dengan Board of Peace, saya melihat bahwa memang Board of Peace ini tidak ada maknanya. Justru saya melihat bahwa Board of Peace ini merupakan agenda Israel yang dikomunikasikan ke Amerika Serikat agar Gaza itu tetap menjadi bagian dari Israel. Nah, ini yang sangat membahayakan dan ini tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin kita masih ingat ya pada waktu Jared Kushner pada pertemuan di penandatanganan Piagam Board of Peace itu menceritakan bahwa Gaza akan dirubah menjadi seperti Dubai. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya dirubah sebagai Dubai, apa jaminannya rakyat Palestina bisa membeli rumah-rumah mewah itu, ya, menyewa rumah-rumah itu? Apa jaminannya bahwa Israel tidak akan memberlakukan undang-undang yang sekarang diberlakukan di tepi barat bahwa terhadap tanah yang merupakan cagar bagi rakyat Palestina itu diperbolehkan untuk dibeli oleh warga Israel. Jadi kalau misalnya rumah-rumah mewah itu tidak ada yang membeli dari pihak Palestina, pasti kan akan dilempar ke pasar gitu ya. Terserah sekarang siapa yang membeli. Nah, saya khawatir yang membeli adalah warga Israel dan kemudian disubsidi oleh pemerintah Israel. Nah, itu yang membahayakan. Dan yang ketiga, kan di dalam tahapan sampai kepada 10 tahun kemudian di mana Gaza katanya seperti kayak Dubai akan memberikan return investasi sampai dengan 50 miliar US dollar begitu. Itu pertanyaan saya pada stage pertama ya. Tahapan pertama itu kan ada kegiatan berupa demilitarisasi.
kegiatan berupa perlucutan senjata, berupa penutupan tunnel-tunnel yang dipakai oleh Hamas, berupa apa namanya meminggirkan bongkahan-bongkahan dari serangan-serangan yang dilakukan terhadap gedung-gedung di Gaza. Nah, siapa yang melakukan itu? Jangan-jangan ini ISF yang harus melakukan itu. Dan kalau pasukan kita di ISF, ini kan pasukan bukan mandat berdasarkan Dewan Keamanan PBB, bukan pasukan perdamaian. Kalau ISF yang melakukan itu dan sebagian besar adalah prajurit kita, wah saya bilang bahaya ini. Justru dengan kita melakukan ini semua, yang saya sangat sayangi adalah Bapak Presiden, karena Bapak Presiden itu punya approval rate yang sangat tinggi. Yang memilih Bapak Presiden juga mayoritas rakyat Indonesia. Ini akan tergerus kalau misalnya Bapak Presiden tetap ada menyatakan Indonesia tetap ada di BOP dan mau menyumbang pasukan ke ISF yang tujuannya adalah ya sebenarnya untuk melanggengkan uh, apa namanya keberadaan Israel di Palestina. Nah, ini yang menurut saya yang kita harus waspadai. Saya tidak tahu ya apakah pengambil kebijakan kita berpikir sampai ke arah sana. Karena kalau saya sendiri, saya melihat ada tren bahwa BOP itu hanya digunakan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa rakyat di Gaza, rakyat Palestina di Gaza itu keluar. Karena kan pada waktu Presiden Trump sudah terpilih tapi belum dilantik, dia sudah mengirim Steve Witkoff. Yang intinya Steve Witkoff ini diminta untuk punya ide ya gimana caranya supaya Gaza itu tidak lagi diserang oleh Israel. Dan waktu itu idenya adalah 2 juta dikeluarkan dari Gaza. Nah setelah itu gagal, kemudian 1.000 orang yang luka-luka dievakuasi, di mana pemerintah kita juga tadinya setuju. Ya, nah sekarang dibuat Gaza itu damai, lalu kemudian direkonstruksi. Tapi pertanyaan kita adalah rakyat Palestina mau dikemanakan? Dan apakah ada jaminan bahwa rakyat Palestina ini bisa kembali lagi ke Gaza? Nah itu yang perlu harusnya dipikirkan. Dan kalau misalnya kesimpulannya adalah nggak mungkin di bawah di mana Israel ada di dalam BOP dan Israel maunya damai tapi tanpa adanya negara Palestina yang merdeka, ya buat apa kita ada di situ? Kita juga nggak akan, saya yakin kita nggak akan bisa merubah pandangan Israel seperti itu, pandangan Amerika Serikat yang selalu mendengar Israel. Seperti itu, Maria. Baik, kita kembali ke konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, Prof. Hikmah. Ya, Kemudian Amerika Serikat ini menyebut bahwa perang akan berlangsung lama, begitu ya. Bahkan Donald Trump menyebut bahwa konflik ini akan berlangsung hingga 4 minggu lamanya. Kemudian, Prof, betul. bagaimana melihat tanda bahwa konflik ini bisa melibatkan banyak aliansi, begitu? Dan mungkinkah nantinya Iran ini kemudian pada akhirnya akan tunduk pada Amerika Serikat dengan gempuran yang kini masif dilakukan Amerika Serikat dan Israel, Prof. Ya, itu semua bergantung pada kekuatan Iran ya, kekuatan Mhm. militer Iran yang sampai hari ini saya juga tidak tahu dan mungkin banyak orang yang tidak tahu ya seberapa besar kekuatan militer dari Iran. Tapi kalau kekuatan militer Iran dan kemudian didukung oleh para pejabatnya yang tetap loyal pada pemerintah, tidak mau membangkang dan kemudian mendapat dukungan dari rakyat Iran, maka betul, ini perang bisa lama, bahkan bisa lebih dari 4 minggu yang diprediksi oleh Donald Trump. Uh, Belum lagi kalau misalnya secara logistik Iran akan dibantu oleh negara-negara lain, ya seperti Cina dan Rusia, sebagaimana tadi saya katakan. Belum lagi juga kalau misalnya dibantu oleh Korea Utara dengan para prajuritnya, ya. Nah, yang pasti adalah begini, Maria. Mhm. Bagi Amerika Serikat dan Israel untuk bisa memenangkan peperangan ini, itu tidak cukup dengan serangan-serangan udara. Ya, karena serangan-serangan udara itu hanya melumpuhkan kekuatan-kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran, membuat orang takut sehingga rakyat sipil nantinya minta agar eh, pemimpin dari Iran menghentikan semua ini ya dan menyerah kepada Amerika Serikat begitu ya. Tapi yang menentukan menang atau tidaknya itu sebenarnya pasukan infanteri, pasukan darat ya yang akan
menangkap, mencari orang dan lain sebagainya. Memang sekarang Ali Khamenei bisa ditewaskan dengan serangan-serangan uh, rudal, tapi pasti saya yakin Iran belajar dari itu. Dia akan menyembunyikan pemimpin-pemimpinnya agar supaya tidak mudah untuk diserang dengan rudal. Nah, di sini butuhnya pasukan darat. Nah, pasukan darat tidak mungkin dihadirkan oleh Amerika Serikat maupun Israel karena pasukan darat itu kan harus familiar dengan kondisi di Iran. Mungkin banyak dari mereka tidak familiar. Bahkan mereka menganggap bahwa kalau mengirim pasukan darat berarti mengirim ke killing field. Ya, mereka-mereka ini rentan untuk bisa dibunuh, dikalahkan dan lain sebagainya. Nah, makanya sekarang Israel dan Amerika Serikat memanfaatkan rakyat Iran, mungkin juga anggota Garda Revolusi yang mau membelot untuk menurunkan kepemimpinan yang ada. Dengan demikian, kalau misalnya seperti kita lihat di Irak, yang menurunkan itu kan adalah rakyatnya, mungkin tentara-tentaranya yang sudah membelot. Nah, akhirnya terjadilah pergantian kepemimpinan. Nah, ini yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini dalam waktu 4 minggu ke depan atau bisa lebih dari itu, ya? Karena bagi Amerika Serikat juga, meskipun kekuatan militernya lebih kuat daripada Iran, tapi harus kita ingat bahwa Amerika Serikat itu kan keberadaannya ditopang cuma di pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah dan kemudian eh, kapal induknya. Sementara logistik senjata dan lain sebagainya mungkin ada di Amerika Serikat yang butuh waktu untuk mentransport itu ke Timur Tengah begitu ya. Jadi ini yang nantinya bisa jadi hal yang menarik. Apakah Amerika Serikat mampu bertahan? Belum lagi juga sekarang ini katanya Presiden Trump akan berbicara ke Kongres. Karena pada waktu kemarin dia melakukan serangan itu tanpa konsultasi ke Kongres. Padahal konstitusi mengatakan harus ada konsultasi ke Kongres. Nah, pertanyaannya sekarang apakah Kongres akan menerima atau Kongres mau mengatakan bahwa ini suatu tindakan yang ilegal oleh Trump, sebagaimana kemarin Mahkamah Agung juga mengatakan itu terkait dengan pengenaan tarif ya. Sehingga apa? Trump bisa diimpeach juga bisa. Nah, ini yang di samping tidak ada persetujuan, kemudian Trump bisa diimpeach. Nah, ini yang kita harus lihat ke depan dan saya tidak berani memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti itu, Maria. Baik, terakhir dari Prof. Hikmah begitu mungkin sebagai closing statement. Kemudian apa win-win solution begitu Prof yang kemudian bisa meredakan konflik antara Iran, Amerika Serikat dan Israel dan kemudian juga ketegangan yang ada di Timur Tengah ini Prof. Hikmah. Ya, win-win solutionnya itu adalah apabila Israel sudah tidak lagi memiliki ambisi untuk menjadi hegemoni di Timur Tengah. Dan Israel tidak menggunakan tangan Amerika Serikat untuk melawan negara-negara yang katakanlah bertentangan dengan keinginan dari Israel. Ya, dalam hal ini Amerika Serikat, bahkan juga kalau tidak hati-hati negara-negara Arab ya. Nah, oleh karena itu yang kita harap bahwa Israel tidak terus melakukan itu dan Presiden Trump ya karena satu dan lain hal bisa menghentikan serangan ke Iran dan tentu biarkan proses yang berjalan di Iran seperti apa. Apakah mereka masih loyal terhadap pemimpin yang sekarang atau mungkin ada suara-suara yang menghendaki diturunkannya kepemimpinan yang sekarang. Tapi harus didasarkan pada hak dari rakyat Iran, bukan dibantu oleh negara-negara lain, terutama dari Israel. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmah atas waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama berharap agar konflik ini segera mereda begitu hingga tidak ada korban jiwa yang terus bertambah. Sekali lagi terima kasih Prof. Hikmah, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, terima kasih Maria. Sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami di Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.